Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 25 Maret 2020, Hari Raya Kabar Sukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dan persis hari ini juga adalah Hari Raya Nyepi. Kita ingin menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi kepada saudari-saudara kita umat beragama Hindu yang merayakannya. Di Hari Raya Nyepi, umat Hindu diajak untuk introspeksi diri dan berefleksi secara mendalam untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan jalan catur brata penyepian, yaitu amati geni, yang artinya berpantang untuk menyalakan api. Amati karya, tidak bekerja. Amati lelunggaan, yang artinya tidak berpergian. Dan terakhir adalah amati
lelanggunan yang berarti berpantang menghibur diri atau mencari kesenangan diri. Saudari-saudaraku, mungkin hari-hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita introspeksi dan berefleksi secara mendalam dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di hari raya kabar sukacita ini, kita diajak untuk meyakini kalau rencana keselamatan yang dicanangkan Allah pasti akan terwujud. Janjinya tiada pernah ingkar dan selalu ditepati. Mari kita belajar dari teladan Bunda Tuhan, Bunda Maria hari ini yang menyatakan, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, yang artinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap iman yang luar biasa dalam penyerahan diri kepada Allah agar terlaksana rencana Allah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Berserah artinya secara utuh kita ingin mengarahkan diri kita pada kehendak Allah. Apakah aku hari ini sudah menyerahkan seluruh diriku untuk melaksanakan kehendak Allah? Tuhan memberkati kita. Amin.